Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edison, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya adalah salah satu dosen program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Madya Buton. Dan saat ini saya mengikuti program pembelajaran digital kolaborasi bersama dengan program studi bimbingan konseling Universitas Aluleo. Kami Universitas Muhammadiyah Buton sebagai kampus mitra, dan tentu hari ini saya akan coba menjelaskan salah satu materi yang akan saya bawakan nantinya, yaitu yang berjudul pengenalan teknologi dan media digital dalam layanan bimbingan dan konseling. Nah, perlu kita ketahui bahwa perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan dan layanan bimbingan dan konseling. Transformasi digital menuntut konselor untuk mengintegrasikan teknologi dalam praktek konseling agar layanan menjadi lebih efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik generasi digital saat ini. Karena memang kita saat ini hidup di era digital. Nah, kemudian apa sih konsep teknologi dalam layanan BK itu? Nah, menurut Soekardi 19, beliau pernah mengatakan bahwa ada 3 fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi informasi, yaitu menyebarkan informasi bimbingan melalui platform digital, baik itu media sosial, TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fungsi komunikasi, bagaimana menjembatani interaksi konselor dan konseling melalui media daring, baik itu lewat Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Kemudian fungsi yang ketiga itu adalah fungsi manajemen. Nah, bagaimana mendukung dokumentasi, monitoring, dan evaluasi dalam layanan konseling secara digital. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat apa saja yang menjadi media digital dalam layanan bimbingan konseling. Ada beberapa media digital yang menjadi kegiatan yang biasa dipakai oleh seorang guru BK dalam melakukan layanan konseling. Nah, yang pertama itu adalah LMS atau Learning Management System. Nah, ini adalah salah satu platform yang sangat membantu guru-guru BK atau praktisi BK dalam melaksanakan layanan konseling. Yang pertama itu adalah model, kemudian ada Google Classroom, bisa juga ada Edmodo dan platform lokal. Dan ini digunakan untuk layanan bimbingan klasikal, menyampaikan materi karir maupun asesmen kebutuhan siswa terkait dengan masalah pribadi, sosial, karir maupun belajarnya. Nah, kemudian ada juga yang namanya media sosial. Nah, ini media sosial ini sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita semua, karena hampir semua generasi saat ini, terutama yang berkecimpung di dunia pendidikan, pasti menggunakan media sosial, karena media sosial ini sudah menjadi aktivitas kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah WhatsApp. WhatsApp ini paling banyak digunakan karena ini adalah media komunikasi yang sangat baik, termasuk bagaimana seorang konselor dan konseling juga bisa berkomunikasi lewat WhatsApp. Begitu pula Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, dan media sosial lainnya. Nah, ini semua digunakan untuk menyebarkan informasi edukasi, membuat kampanye konseling, misalkan pencegahan bullying ataupun edukasi karir. Nah, berikutnya ada namanya aplikasi konseling online. Nah, ini tadi sebenarnya mirip-mirip juga dengan aplikasi lainnya, seperti Zoom Meeting ya, Google Meet, Microsoft Teams untuk layanan tatap muka. Nah, ini biasanya kegiatan konseling dilakukan dalam bentuk kelompok. Dan namanya aplikasi khusus konseling. Nah, ada juga Talkspace Better Help. Ini yang biasa dipakai untuk konselor-konselor
profesional. Oke, baik. Berikutnya itu adalah terkait dengan multimedia edukatif. Jadi ini sangat banyak model-model multimedia seperti video animasi, infografi, podcast, ataupun game edukasi. Ini memang sangat efektif untuk layanan bimbing klasikal pada anak dan remaja, terutama video animasi. Nah, ini sangat digemari bagi anak-anak yang masih usia-usia SD ataupun SMP, mereka sangat menggemari. Dan termasuk infografis, artinya ini adalah satu informasi uh, yang sangat singkat tapi sangat edukatif. Termasuk juga podcast. Podcast saat ini memang sudah mulai merambah pada dunia-dunia pendidikan, bagaimana memberikan edukatif lewat podcast dan maupun game-game edukasi yang biasa dipakai oleh seorang praktisi konselor. Nah, game edukatif ini biasanya dipakai oleh seorang guru BK atau praktisi dalam mencairkan suasana, misalkan kegiatan ice breaking, yang tentunya itu bisa membantu guru BK dalam merefleksikan suasana kelas yang lagi tegang ataupun yang lagi serius ya. Oke, baik. Kemudian ada namanya uh, e-assessment atau electronic assessment. Nah, ini biasa juga dipakai oleh guru BK untuk melakukan asesmen kebutuhan konseling, misalkan ada tes minat bakat ataupun evaluasi layanan. Bisa kita menggunakan Google Form yang tentunya instrumennya dibuat sesuai dengan indikator apa yang mau diukur. Nah, kemudian juga ada survei monkey, ada Mentimeter, mungkin jarang ya atau asing bagi kita. Nah, kemudian tidak lupa dalam layanan konseling itu juga sangat banyak manfaat yang bisa kita dapatkan melalui teknologi dan media digital layanan BK. Yang pertama itu adalah tentunya akseptabilitas tinggi. Ini konselor dapat dilakukan tanpa batas ruang dan waktu. Jadi konseling itu sifatnya sebenarnya fleksibel, tidak mesti harus di ruang konseling yang mungkin ruangannya begitu sempit dan tertutup. Nah, bisa kita menggunakan media-media online seperti video call ya, aplikasi Zoom atau aplikasi lainnya yang itu tentunya juga bisa menjaga privasi seorang konselor dan konseling. Kemudian berikutnya adalah manfaat berikutnya meningkatkan efektivitas. Informasi cepat tersampaikan ke banyak siswa. Jadi memang media sosial ini atau media digital ini merupakan media yang sangat cocok di dunia saat ini yang serba cepat, informasi yang serba cepat. Jadi misalkan ada informasi tentang layanan konseling, tinggal kita mengirimkan informasi itu di WhatsApp baik secara individu maupun secara lewat grup-grup yang sudah disiapkan. Dan berikutnya adalah mendukung personalisasi layanan. Aplikasi dapat menyesuaikan kebutuhan konseling. Jadi ini juga sangat membantu konseling dalam bagaimana dia memilih layanan seperti apa. Nah, kemudian yang berikutnya meningkatkan literasi digital konselor dan siswa. Jadi era teknologi juga ini merupakan era keterbukaan. Kita dengan mudah bisa mendapatkan informasi ataupun literasi-literasi yang disiapkan di dalam platform media digital lainnya, seperti informasi terkait karir, minat, bakat, sosial maupun tentang informasi pembelajaran. Dan berikutnya adalah dokumentasi lebih rapi. Data tersimpan secara digital untuk monitoring dan evaluasi. Jadi memang dokumen yang kita simpan misalkan di Google Drive itu sampai kapanpun kita bisa mengakses, dan itu kemungkinan kecil akan hilang karena kecuali mungkin kita lupa password, itu pun juga masih bisa buka lewat aplikasi yang bisa membantu membuka itu.
Jangan lupa di samping manfaatnya juga tentu ada tantangan dan etika pemanfaatan teknologi dalam BK. Nah, walaupun bermanfaat, pemanfaatan teknologi dan BK juga memiliki tantangan. Yang pertama itu adalah terkait dengan kerahasiaan data. Ya, ini seperti risiko kebocoran informasi konseling. Jadi memang uh, bagus terkait dengan platform media ini, tapi ingat risiko kebocoran data itu juga sangat besar. Ada hacker-hacker yang bisa membuka itu. Nah, kemudian tentu juga ada keterbatasan interaksi empati. Komunikasi digital sering kali kurang menghadirkan kehangatan emosional. Karena memang kita harus sadari berbeda dengan konseling langsung tatap muka dan melalui media sosial karena di situ tidak ada sentuhan. Nah, tidak ada kita tidak hadir secara penuh. Nah, atau biasa istilah sekarang itu mindfulness. Nah, kita cukup mungkin memberikan semangat, motivasi, tapi lewat komunikasi. Tapi misalkan mungkin juga perlu ada sentuhan ataupun ada semacam situasi emosional yang membuat klien kita itu termotivasi secara langsung. Nah, kemudian juga kita akan menjadi ketergantungan teknologi. Konselor dan siswa mungkin kurang adaptif jika perangkat tidak tersedia. Nah, ini juga bisa menjadi konsumtif bagi kita. Akhirnya sulit kita mengembangkan kemampuan di luar teknologi. Nah, kemudian juga ada kesenjangan digital. Tidak semua siswa memang memiliki akses internet dan perangkat media. Jadi ini salah satu kendalanya. Jikalau tidak ada akses internet, maka kita akan kesulitan. Tapi saya percaya di daerah kita ini uh, akses internet itu sudah sangat memadai ya, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat sudah pemerintah sudah menyiapkan itu. Nah, kira-kira apa implikasi bagi konselor dalam digitalisasi ini? Pertama, konselor perlu meningkatkan kompetensi digital agar mampu menggunakan teknologi secara profesional. Jadi, terutama guru-guru yang sudah mungkin mendekati usia pensiun ya. Nah, ini juga memang menjadi tantangan tersendiri bagi mereka karena jikalau mereka tidak bisa beradaptasi akan kesulitan. Nah, kita bisa melihat kemarin waktu bagaimana ketika kita dilanda pandemi, hampir semua kegiatan itu melalui online. Guru-guru yang sudah tua itu kebanyakan agak susah mereka misalkan membuka Zoom meeting ataupun Google Meet, mereka harus membutuhkan bantuan dari orang lain. Ini memang sangat membatasi ruang lingkup mereka untuk berkreasi di dunia teknologi. Nah, kemudian berikutnya itu adalah layanan konseling harus menggabungkan pendekatan konvensional tatap muka dengan teknologi digital atau biasa kita kenal sekarang itu blended learning atau dalam konseling itu blended counseling. Kita menggabungkan antara online dan offline. Jadi biasanya ini eh, biasa kita lakukan ketika kita mungkin dalam momen tertentu kita berada di luar tempat kerja. Jadi kita bisa melakukan layanan konseling itu di secara online. Namun juga ketika kita berada di lingkungan tempat kita bekerja, maka kegiatan offline tentu kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah konselor selalu dapat mengembangkan media digital kreatif seperti video edukasi, modul learning, atau aplikasi sederhana untuk mendukung program bimbingan konseling. Jadi memang sekarang ini guru BK dituntut untuk bagaimana lebih kreatif dalam uh, meningkatkan pembelajaran melalui media digital. Baik itu nanti dia pembuatan digital pembuatan modul secara digital ataupun pembuatan video edukasi lainnya. Jadi memang sekarang ini tidak boleh lagi ada guru yang masih menggunakan model-model konvensional. Tuntutan zaman sekarang kita ini memang mengharuskan kita untuk melek teknologi. Artinya kita harus bersahabat berinteraksi dengan teknologi. Nah, baik sebagai kesimpulan, uh,
Pengenalan teknologi dan media digital dalam layanan pendidikan itu merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari di era teknologi saat ini. Konselor dituntut untuk adaptif, kreatif, etis dalam memanfaatkan teknologi agar layanan konseling tetap relevan, efektif, dan memberikan dampak positif bagi perkembangan peserta didik. Ya, sekali lagi saya beri penekanan di sini bahwa guru BK ataupun praktisi BK itu dituntut untuk bagaimana bisa menggunakan media teknologi, baik dalam konteks pembelajaran ataupun dalam memberikan layanan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya akhiri pemberian materi pada sesi ini dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.